Kita akan membahas dari halaman 69 dari cetakan ke-23. Ya, dari cetakan ke-23 tentang perihal bangkai. Yaitu yang dibahas hukum bangkai, mana saja yang termasuk bangkai, terus penjagalan hewan dengan cara modern, penyembelihan ayam dengan alat modern juga. Bagaimana lagi penjagalan sapi dan kambing dengan cara modern. Terus penyembelihan didahului dengan dibius, itu bagaimana hukumnya, dan anggota hewan yang dipotong saat masih hidup. Nah, kita saksikan lagi, nanti disimak. Biasanya sampai 10 pertemuan kami akan memberikan kuis atau evaluasi untuk sekolah fikih muamalat ini. Ya, jadi perhatikan baik-baik setiap pelajaran, insya Allah ada faedah-faedah penting dicatat dan raih manfaat dari pelajaran tersebut. Baik, sekarang kita lihat di halaman 69 apa yang dimaksud bangkai dan hukum bangkai. Monggo. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Yang dimaksud bangkai adalah hewan darat. Kalau hewan laut berarti bangkainya itu halal, makanya tidak dibahas. Hewan darat yang mati tanpa disembelih. Ya, tanpa disembelih atau tanpa dibunuh, atau tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, terus hukum bangkai. Bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya atau lahu nafsun sailah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis sebagaimana dinukil dari Ibnu Rushd. Ya, dia bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya. Bangkai hewan yang hidup di darat. Ini ada 2 kriteria nih. Hidup di darat dan mengalir darahnya. Saat dipotong bagian tubuhnya, jadi darahnya mengalir ya, disebut dengan lahu nafsun sailah. Nah, ini disepakati oleh para ulama najis. Ya, hukumnya najis. Ya, terus Landasan ijma diantaranya hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu bangkai, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Terus Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya, dan bangkai tidak memiliki nilai apapun. Dengan demikian bangkai diharamkan karena sifat najisnya. Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai apapun. Dengan demikian bangkai diharamkan karena sifat najisnya. Jadi bangkai itu diharamkan karena sifat najisnya. Ya, terus. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Nah, seluruh kulit hewan bila disamak menjadi suci. Terus Bila seluruh kulit hewan menjadi suci, karena disamak ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis, dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati. Dari hal ini dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai. Nah, kalau ada bangkai, ya ada bangkai,
kulitnya dikatakan di sini jadi suci dengan cara disamak. Dubigha, dengan cara disamak. Berarti kulit tersebut itu semula najis. Ya, semula itu najis. Nah, disamak ini pastilah kulit hewan yang mati tanpa penyembelihan atau mati begitu saja. Nah, ini dapat disamakan kalau kulitnya najis berarti anggota tubuhnya yang lainnya juga yaitu dagingnya dihukumi najis pula. Seperti kambing misalnya ya. Kambing mati begitu saja tanpa penyembelihan. Maka kambing dihukumi bangkai. Maka kulitnya itu dihukumi bangkai, ya, kulitnya dihukumi najis sebagaimana bangkai. Yang lainnya juga bagian tubuh yang lainnya seperti daging, ya, itu juga dihukumi sebagai najis. Ya, terus yang termasuk bangkai. Berikut ini beberapa hewan mati yang termasuk bangkai. 1. Nah, sekarang kita lihat beberapa hewan mati yang termasuk bangkai. Nah, kita lihat beberapa contohnya yang di sini tentu saja berdasarkan dalil, ya. 1. Hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan. Nah, kalau hewan misalnya kambing, kita telah memutus 2 urat ya. Saluran pernapasan dan saluran makan. Maka sah penyembelihannya. Namun kalau ada hewan yang mati tanpa diputus urat saluran pernapasan dan urat saluran makan, maka dihukumi sebagai bangkai. Nah, sekarang kita lihat. Di lehernya dengan pisau yang tajam, seperti hewan yang mati karena sakit, tertimpa benda berat, terluka, jatuh dari tempat ketinggian, dipukul, dan yang dimangsa oleh hewan lain. Nah, ini seperti disebut dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga. Ya, terus wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Diharamkan hewan yang mati, tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ada yang ditanduk dia masih hidup, terus disembelih untuk dimakan, maka halal. Ada yang tercekik, belum mati, terus disembelih, berarti masih halal. Namun kalau sudah tercekik terus mati, maka penyembelihan tidak ada manfaat lagi, karena statusnya sudah jadi bangkai. Terus 2. Hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Nah, hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum mengucapkan bismillah saat menyembelih. Baca. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah dengan sengaja. Pendapat pertama, mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menghukumi bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan. Terus berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 120. Nah, wala ta'kulu mimma, janganlah kamu memakan mimma lam yuzkarismullahi alaihi, binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Ya, terus baca lagi. Pendapat kedua, para ulama yang menganut mazhab Syafi'i menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dhabihatul muslimi halalun, dzakara rasmallahi au lam yazkur. hewan sembelihan orang Islam halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak. Baik yang menyebut nama Allah ataupun tidak. Ya, namun ada tanggapan. Tanggapan, hadis di atas tidak kuat karena hadisnya mursal dan terdapat salah seorang perawinya yang tidak dikenal. Nah,
kesimpulannya di sini tentang masalah membaca bismillah. Coba lihat kesimpulan dari Ustaz Irwandi dengan demikian. Dengan demikian, pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang terkuat, yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah najis atau bangkai. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan yang disembelih tidak menyebut bismillah statusnya adalah bangkai. Ya, terus. 3. Hewan yang disembelih oleh non-muslim. Nah, sekarang yang ketiga ya. Kalau yang pertama tadi hewan yang mati tanpa diputuskan urat nafas ataupun urat saluran makanan. Kemudian yang kedua itu hewan ternak yang disembelih tanpa membaca bismillah. Kalau menurut jumhur atau kebanyakan ulama itu jadi bangkai. Kemudian yang ketiga hewan yang disembelih oleh non-muslim. Ya, baca. Non-muslim atau orang yang tidak menganut agama Islam dikelompokkan menjadi dua bagian. Non-muslim yang memiliki kitab suci samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi, seperti penganut agama Hindu, Buddha, Shinto, dan lain-lain. Non-muslim ada dua, yaitu ahli kitab dan bukan ahli kitab. Ahli kitab yaitu berarti Yahudi dan Nasrani. Sedangkan bukan ahli kitab tadi ya seperti Hindu, Buddha, Shinto. Ya, terus. Bila non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa daging sembelihannya termasuk bangkai. Nah, non-muslim yang bukan ahli kitab, ya tidak memiliki kitab samawi ya, tidak memiliki kitab samawi, daging sembelihannya dianggap bangkai. Ya, daging sembelihannya dianggap bangkai. Terus. Non-muslim ahli kitab yang memiliki kitab samawi bila menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam. Nah, lihat ya. Non-muslim, adapun non-muslim ahli kitab. Itu siapa? Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab samawi. Ya, yang memiliki kitab samawi. Daging sembelihannya halal. Nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 5. Coba. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Baca. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ya, terus. Akan tetapi, untuk keabsahan sembelihan ahli kitab disyaratkan beberapa hal. Nah, lihat ya. Tadi dikatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Yaitu sembelihan ahli kitab itu halal untuk kalian. To'am di situ diartikan ya berdasarkan tafsiran para ulama, to'am bukan sekadar makanan, yaitu yang dimaksudkan adalah sembelihan ahli kitab. Jadi, sembelihan ahli kitab ini bisa absah, bisa sah dengan memenuhi beberapa syarat. Ya, 1. Yahudi dan Nasrani tersebut adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, Yahudi dan Nasrani itu syarat pertama ya. Ya. Yahudi dan Nasrani itu keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berarti ini ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Berarti Yahudi dan Nasrani yang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan setelah Nabi SAW diutus itu sama. Ya. Ini yang dimasukkan dengan syarat pertama ini. Coba lihat para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan ini. Pendapat pertama, Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad.
Maka jika seseorang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pada dewasa ini, sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad, maka sembelihannya termasuk bangkai. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Ya, Asy-Syirazi berkata. Asy-Syirazi berkata, sembelihan Nasrani Bani Taghlib, orang Kristen dari suku Arab, tidak halal karena Bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nasrani, dan tidak dapat dipastikan apakah Bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh para pendetanya atau mereka masuk Kristen yang murni. Maka status mereka sama dengan penganut agama Majusi, yaitu sembelihannya tidak halal. Nah, sembelihannya dianggap tidak halal. Ya. Ini pendapat pertama ya. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani saat ini dianggap sembelihannya bangkai. Karena bukan keturunan dari Yahudi dan Nasrani yang dulu ada. Ya, terus. Mereka berpegang kepada larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma agar tidak memakan sembelihan Nasrani dari Bani Taghlib, Nasrani yang berasal dari suku Arab. Nah, namun ada pendapat kedua. Pendapat kedua, mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab, sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi atau Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad, berdasarkan firman Allah, Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Al-Maidah ayat 51. Ya, terus ayat di atas. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Dengan demikian, orang yang memeluk agama Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena mereka setia dengan orang-orang ahli kitab, yang berarti sembelihannya menjadi halal. Ya, terus. Wallahu alam. Pendapat mayoritas ulama Yaitu pendapat kedua ya, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti, karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab, termasuk ahli kitab dewasa ini, dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Az-Zuhri. Ya. Jadi kesimpulannya pendapat mayoritas ulama ya, sembelihan ahli kitab saat ini itu halal. Ya, sembelihan ahli kitab saat ini itu halal. Ya, selama mereka itu Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang syarat kedua. Tadi kan masih lihat beberapa syarat ya, kesembelihan ahli kitab itu halal. Ya, yang pertama itu dia Yahudi dan Nasrani, baik ahli kitab itu sebelum Nabi Muhammad diutus atau setelahnya. Ya. Terus yang kedua, hewan yang disembelih ahli kitab, hewan yang dihalalkan Islam. hewan yang disembelih adalah hewan yang dihalalkan Islam. Berarti kalau sudah hewan yang haram ya berarti tetap haram, seperti misalnya anjing ya. Ahli kitab ya hobi misalnya makan makanan tersebut. Ya. Maka kalau kita lihat sembelihannya maka tetap tidak akan berubah tuh, walaupun mereka ahli kitab ya tetap anjing ya tetap seperti itu haram gitu. Terus syarat ketiga. Tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah saat penyembelihan. Bila diketahui bahwa mereka menyebut nama Al-Masih, Roh Kudus, atau Bunda Maria saat penyembelihan, maka hewan sembelihan mereka termasuk bangkai dan tidak halal dimakan oleh orang Islam. Ya. Lanjut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Lihat ya. Syarat ketiga tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah. Jadi tidak ketahuan kalau dia sebut nama Al-Masih, disebut nama Roh Kudus, tidak. Allah berfirman, "Inna ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Iya. Terus ayat di atas. Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang muslim, apalagi non-muslim. Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Az-Zuhri berkata, tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab, dan jika engkau dengar ia membaca selain asma Allah saat menyembelih, janganlah engkau makan sembelihannya, dan jika engkau tidak mendengarnya Nah, itu ya, selain asma Allah ya saat menyembelih. Terus
Jika engkau tidak mendengarnya menyebut asma Allah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelian mereka bagimu, padahal Allah mengetahui kekafiran mereka. Ya. Jadi selama tidak diketahui mereka menyebut nama apa begitu, maka sembelian mereka itu jadi halal. Nah, jadi ahli kitab ini nanti penyikapannya kalau kita itu berada di negeri non muslim. Ya. Kita berada di negeri non muslim. Siapa yang berada di negeri non muslim, rinciannya berarti untuk dagingnya untuk daging sembelian ya. Nah, kalau ada label halal MUI-nya di negara tersebut, label halal, lembaga Islam, di tempat tersebut, ya berarti halal. Label halalnya ada ya. Yang kedua, sekarang kita lihat kan negaranya itu ada negara yang ahli kitab. Daging sembeliannya halal. Dengan 3 syarat tadi ya. Yang nyembelih itu Yahudi atau Nasrani, terus yang kedua tadi hewan yang disembelih adalah hewan yang dihalalkan, terus yang ketiga ya tidak diketahui menyebut nama selain Allah. Namun sekarang yang ketiga, negaranya itu negara non ahli kitab. Seperti apa misalnya ya? Ada di India, Hindu itu India. Ada di Jepang. Kan bukan wahyu turun dari langit, yang bukan kitab yang turun dari, bukan kitab samawi. Maka di sini hati-hati kalau makan daging sembeliannya, haram tuh. Kecuali ini ya, ada label halal di tempat tersebut dari lembaga Islam resmi ya. Ya, jadi bisa penyikapannya seperti itu bagi yang berada di luar negeri. Untuk daging sembelian ya. Kalau untuk ikan ya kita bahas pemirsa. Ikan laut, ya, lele, ikan nila, macam-macam ikan gitu. Itu nggak kita bahas karena bangkainya pun halal ikan itu. Namun untuk daging sembelian ada kambing, sapi. Nah, penyikapannya ini berbeda. Penyikapannya ini ketat. Jadi kalau satu tadi ada label halal, lembaga Islam resmi ya. Maka halal daging sembeliannya. Namun jika ini ya, itu di negara ahli kitab, mayoritas masyarakatnya Yahudi atau Nasrani, maka halal juga. Namun kalau di negara non ahli kitab, ya seperti di India, Hindu, Jepang ya. Nah, di sini ingat, ini haram nih. Maka menyikapi daging impor juga kayak gitu. Daging impornya ini berasal dari mana? Kecuali kalau ada label halal dari negara tersebut ya. Nah, itu juga sebagai pertimbangan. Baik. Terus sekarang penjagalan hewan. Ya, hewannya ini dijagal, disembelih. Misalnya sini kita bahas penjagalan ayam. Ya, penjagalan ayam dengan cara modern. Ya. Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan yang sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Nah, jadi digunakan peralatan modern karena kalau nyembelih satu-satu nanti terlalu lama, padahal kebutuhan ketika itu banyak sekali. Di negara maju itu seperti itu.
Ya, di negara maju seperti itu. Terus Seperti di Kanada, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. nah lihat ya, seperti di Kanada misalnya, di sebuah tempat penjagalan ayam. Nah, kita lihat prosesnya ini. Ayam digantung kakinya. Ayam digantung kakinya, ya, ayam digantung kakinya terus. Dengan demikian, kepalanya mengarah ke tanah. Kepalanya mengarah ke tanah, ya. Lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Lalu bergerak nih, ya, terus. Di tempat ini, ayam disiram dengan air dingin. Ya, Terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. terkadang air tersebut diliri muatan listrik, ya. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Ya. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah Nah, terus disembelih, itu ada ayam digerakkan dan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar hingga puluhan ayam digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Terus kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. ya, Lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabuti bulu-bulunya. Lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. nah, sekarang kita tinjau ini ya, tinjau bahasan ini. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern. Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi, bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Nah, kan ayamnya ini kan dilewati air dulu ya. Kadang ada muatan listrik di situ ya. Nah, memang di sini tidak buat mati. Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman tadi menyebabkan kematian. Terus 2. Penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis. nah, sekarang dengan pisau otomatis tadi sudah disiram dengan air yang bermuatan listrik, terus dilewati pada pisau otomatis. Nggak ada orang yang nyembeli di situ. Ya. Memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernapasan dan saluran makanannya, dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis. Lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Nah, bisa jadi ya ketika disembelih saluran pernapasan dan saluran makanan tidak terputus. Akhirnya dicelupkan di air, bisa jadi matinya itu karena dicelupkan tadi. Bukan karena penyembelihan yang memutus dua urat tadi. Nah, jadi kalau dia matinya itu karena tenggelam di air, matinya bangkai. Ya. Terus Dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. Kalau dia matinya karena pisaunya halal. Namun kalau matinya itu tenggelam dicelupkan karena dicelupkan dalam air, bangkai berarti statusnya. Terus 3. Saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah. Ya, saat penyembelihan itu tidak diucapkan bismillah. Ya, karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Sekarang kita lihat. Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan bismillah dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nah, tadi kan bismillah itu dibaca ya. Namun bagaimana kalau cukup saat dilepas saja sudah baca bismillah gitu. Nanti langsung alat itu memotong. Wa hiya lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkurusmallahi 'alaihi.
Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Al-Maidah ayat 4. Ya. Terus, Apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal? lihat ya, kalau di sini kan hewan buruan tuh dilepas. Misalnya anjing disuruh ya berburu ya hewan tertentu, misalnya rusa. Maka anjing ini dilatih karena tadi disebutkan tu'allimunahunna. Sudah kalian ajarkan. Nah, berarti anjing ini dilatih sudah pintar untuk berburu, dilepas baca bismillah. Nah, sekarang apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal? Ya. Baca lagi. Kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hal ini. Ya, karena ada perbedaan antara pakai ya, mesin dengan pakai pemotongan langsung terus. Yaitu ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar karena kakinya sudah diikat. Nah, tadi yang disuruh lepas tadi berburu baca bismillah ini untuk hewan liar. Untuk menangkap hewan liar. Kalau ayam tadi itu bukan lagi hewan liar. Ya, terus. Karena kakinya sudah diikat, maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan bismillah oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Nah, jadi bukan mesin yang memotongnya yang baca bismillah, namun orang yang memotongnya karena ini bukan seperti hewan buruan. Kalau hewan buruan itu ya ditangkap. Kalau ini kan sudah diikat, jadi bukan masuk hewan buruan. Terus. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka cukup dengan mengucapkan bismillah saat melepas anjing pemburu. Kemudian, apakah cukup sekali ucapan bismillah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan bismillah pada setiap sembelihan. Lihat ya, kemudian apakah cukup sekali baca bismillah? Nah, tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih, ya, tiap hewan kalau 10 lewat alat pemotong ini ya 10 kali baca bismillah. Bukan cuma 1 kali saja untuk 10 ayam gitu, enggak. Terus. Dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam-ayam itu dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis. Haram dimakan dan haram dijual serta keuntungan penjualan ayam dan lainnya termasuk harta haram. Ya. Sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab, Ya. yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram bangkai kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang islami atau tidak, hewan itu termasuk bangkai. Ya, kalau ragu apakah ini proses islami atau tidak, ya, untuk yang tadi itu ya sudah dihukumi bangkai dulu. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah bangkai. Ya, kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Nah, kita lihat ya hadis Nabi SAW, "Idza ramaita bisamika fazkur asmallah fa in wajadtahu qad qutil faqul illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in fala ta'kul fa innaka la tadril ma qatalahu aw sahmuka." Apabila engkau memanah hewan buruan, maka ucapkanlah bismillah. Jika engkau dapati hewan tersebut mati, makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Terus. Hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Nah, Ustaz Irwandi di sini menyebutkan kaidah hewan yang mati di sini asalnya dihukumi haram dulu. Bisa beralih pada yang halal jika terbukti penyembelihannya itu benar. Nah, itu tadi penjagalan ayamnya. Jadi penjagalan ayam dengan alat modern punya 2 masalah. Ya, penjagalan ayam dengan alat modern punya 2 masalah. Nanti bisa terapkan lagi dengan alat-alat yang lainnya ya. Ya, bisa terapkan lagi dengan alat-alat yang lainnya.
Jadi penjagalan ayam dengan alat modern. Masalah pokoknya yang pertama itu jadi ayam kan dilewatin, disiram dulu dengan air bermuatan, ya, terus disembelih. Ya, ketika disembelih urat yang dipotong bisa jadi tidak sempurna. Padahal yang tadi kita disuruh potong itu apa tadi? Yang disuruh potong itu kan urat, saluran nafas, dan yang kedua apa? Urat, saluran makanan. Ya. Kan nanti statusnya gara-gara ini tidak sempurna disembelih, padahal tadi kita sudah lihat bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa diputus dua saluran ini. Jadi bangkai berarti. Ini bangkai. Terus problem yang kedua adalah tiap hewan yang disembelih dengan alat modern ini ya tidak dibacakan bismillah. Nah, ya tidak dibacakan bismillah. Nah, dua problem di situ. Untuk ayam ya, ini baru untuk ayam. Yang satu tadi urat tidak terputus sempurna. Jadi tadi ya saluran nafas dan saluran makan. Statusnya apa? Bangkai. Ya, ini jadinya bangkai. Terus yang kedua urat. Yang kedua tidak dibacakan bismillah pada tiap hewan yang disembelih. Jadinya apa juga? Bangkai. Ya, terus. Penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern. Nah, sekarang kalau ini ayam, kita beralih pada penjagalan sapi dan kambing. Karena kan cara pemotongannya berbeda ya. Tentu pisau yang digunakan juga berbeda. Hewannya lebih besar, ya caranya itu ada sendiri gitu. Nah, sekarang di negara-negara Eropa. Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih. Nah, berarti di sini penjagalan sapi dan kambing dengan cara modern yaitu hewannya dibius terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita nyembeli kambing pada saat kurban, sapi pada saat kurban, kita tidak pakai bius. Kalau di sini dibius terlebih dahulu. Nah, di antara cara pembiusan. Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah 1. Dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi hingga mengenai otaknya yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap disembelih. Ya. 2. Dengan meletakkan 2 buah besi di pelipis hewan. Kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk siap disembelih. Yang pertama lewat jarum suntik. Disuntik ke kening hingga mengenai otak. Akhirnya sapi tidak sadar dan jatuh. Ada yang kedua itu dengan cara meletakkan 2 buah besi di pelipis hewan. Kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik. Jadi kalau yang pertama suntik, yang kedua dialiri muatan listrik. Ya. Dibiusnya ini ada beberapa cara ya. Dibius dengan suntik.
Ada dengan muatan listrik. Ada lagi yang ketiga, coba lihat. Dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan, tidak sadar dan jatuh, kemudian siap disembelih. Nah, dia diberi muatan listrik, mengurung hewan yang ketiga ya. Jadi muatan listrik yang kedua, terus ini mengurung hewan di sebuah ruangan dan diberi gas. Ya, gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan. Ya, terus. Tujuan Sekarang kita lihat tinjauannya. Bagaimana menyikapi hewan yang mati dalam keadaan dibius tadi? Ya. tinjauan syar'i tentang cara penyembelian dengan dibius terlebih dahulu. Ingat ya, ini bedanya dengan tadi. Kalau ayam tadi nggak dibius. Kalau sapi, kambing karena hewannya lebih besar, nanganinya susah kan, kita mesti rebahkan dulu, butuh orang gitu. Nah, sekarang dengan cara dibius bagaimana hukumnya? Ya. Bila mana seluruh persyaratan sahnya sembelian terpenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya halal untuk dimakan? Nah, bila mana seluruh persyaratan sahnya sembelian dipenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya itu halal untuk dimakan? Nah, sekarang kita lihat tinjauannya. Pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara-negara tersebut untuk mengurangi rasa sakit hewan menurut mereka. Nah, lihat, itu memang sudah standar untuk mengurangi rasa sakit hewan. Terus, Akan tetapi, benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya? Yang jelas, saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur dari kepala hewan. nah, saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur dari kepala hewan. Terus, Dan hewan hilang kesadaran. iya. Dan jantungnya berhenti berdenyut yang mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Terus. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan itu menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi. Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan. Nah, lihat ya. Yang kita lihat di sini. Nah, kan tadi hewannya dibius. Suntik bius, terus darah mengucur dari kepala hewan. Hewannya tidak sadar, jantungnya itu berhenti. Nah, tidak menutup kemungkinan hewannya itu sudah mati dulu saat dibius. Ya, sebelum disembelih. Yang menyebabkan hewan itu bangkai. Dengan demikian cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari. Jadi yang benar, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari. Terus. Oleh karena itu, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki mengeluarkan keputusan tentang batas pembiusan yang dibolehkan nomor 95 dalam kurung 3 garis 910 tahun 1997 yang berbunyi Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang. Nah, ini menunjukkan rasa kasih sayang karena langsung mati. Gak perlu pakai bius rasa sakit dulu, dia deritanya lebih lama berarti. Ya, terus. Akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i, hukum dagingnya halal jika diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih. Nah, di sini ya. Hewan yang dibius sebelum disembelih bisa halal jika jika bagaimana? Satu, disembelih diketahui bahwa hewan itu masih hidup. Disembelih saat hewan itu masih hidup walaupun sudah dibius ya. Nah, ini jika tetap dilakukan pembiusan. Nah, tentu juga memenuhi aturan hukum syar'i yang lainnya. Jadi dia putus urat gitu ya. Tetap memenuhi aturan hukum syar'i lainnya. Ya, terus.
Agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian pada hewan, hendaklah diperhatikan teknisnya sebagai berikut. Ya. 1. Besi yang bermuatan listrik haruslah ditempelkan pada bagian pelipis atau bagian kening Nah, hewan. besi yang bermuatan listrik haruslah ditempelkan pada bagian pelipis atau bagian kening hewan. Ya. 2. Tegangan muatan listriknya berkisar antara 100 sampai 400 volt. Nah, ini sudah diberitahu tentang tegangan listriknya, tidak lebih daripada itu berarti. 100 sampai 400 volt saja. Terus. 3. Kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75 sampai 1,0 ampere untuk hewan kambing dan 2 sampai 2,5 ampere untuk sapi. Ya, terus. 4. Lamanya waktu pembiusan berkisar antara 3 sampai 6 detik. Nah, ini 3 sampai 6 detik aja untuk pembiusan. Terus. Tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius. Nah, kalau jarum suntik bius tidak boleh. Terus. Untuk hewan ayam, tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dialiri muatan listrik. Karena dari hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan muatan listrik terhadap ayam besar, kemungkinan ayam mati sebelum terhadap disembelih. ayam besar kemungkinan ayam mati sebelum disembelih. kalau pakai muatan listrik untuk ayam malah bahaya. Jadi kalau bisa dihindari untuk menembakkan jarum, ya, menembakkan jarum itu dihindari. Juga suntik bius, juga dibius dengan aliran listrik, juga dibius dengan aliran listrik, dengan muatan listrik pada ayam. Ya, baiknya dihindari. Nah, seperti itu. Kalau ayam, karena muatan listriknya ini cenderung membuat ayam itu mati sebelum disembelih. Ya, kena sedikit langsung kan bisa mati kalau ayam, beda dengan kambing ataupun sapi. Namun baiknya dihindari untuk yang bius ini lebih aman. Ya, karena tadi harus dipastikan disembelih saat hewan itu masih hidup. Terus yang terakhir, anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup. Di antara bagian anggota tubuh hewan, terdapat anggota tubuh yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati, seperti ekor dan punuk. Apakah boleh memotong bagian tersebut untuk dimakan? Nah, ada bagian anggota tubuh hewan yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati. Saat hidup ya dipotong ya. Seperti ekornya, punuknya. Ya, sekarang kita lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, "Maquti'a min hayyin fahuwa mayyitun." bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Berarti anggota hewan yang dipotong saat masih hidup, seperti tadi ya punuk unta dan ekornya, maka statusnya bangkai seperti punuk dan ekor. Ya, terus. Dari hadis di atas dapat disimpulkan hukum tentang menjual anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup. Seperti menjual ginjal atau tubuh yang lainnya. Apakah jual beli organ manusia sah ataukah tidak? Insya Allah pertemuan besok pagi. Jual ginjal, jual anggota tubuh yang lainnya boleh tidak? Insya Allah pertemuan besok pagi kita akan selesaikan. Itu masih kaitannya dengan bangkai ya. Ya, besok kita bahas sampai halaman 87. Baik. Kita cukupkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Dari Zoom dulu, silahkan. 2 dulu, monggo. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Ibu Yuni umur Betos. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Gini Ustaz, ini pembahasan yang pekan lalu sih. Ya. Kebetulan Ana kan beli buku Ustaz yang cetakan 23 ini. Iya. Terus di sini untuk akad jiz'an Iya. itu makna dari beban fahish itu sangat murah ya Ustaz. Karena di cetakan Ana kan ada 3 buku nih, di cetakan ke-4 dan di cetakan ke-12 itu makna dari beban fahish itu adalah sangat mahal. Jadi bagaimana ini? Kalau yang dicetakkan sekarang apa? Sangat murah. Sedangkan di 2 buku yang Anda beli lebih dulu
itu sangat mahal. Berarti pakai cetakan terbaru. Berarti yang lebih ini yang baru ya Ustaz. Berarti yang 2 itu Anda ganti ya Ustaz. Iya, karena kan beliau koreksi-koreksi terus. Tapi cetakan 23 ini ada sisi ini, saya kemarin lupa beritahu beliau. Di bagian apa kemarin ini saya koreksi itu. Ada bagian yang beliau hapus, yang ini harusnya dicantumkan itu. Nanti tentang GoFood itu. GoFood di pembahasan yang lengkapnya itu ada di cetakan 22. Kalau cetakan 22 beliau bolehkan. Tapi di cetakan 23 beliau hapus pembolehan itu. Saya yakin beliau lupa ini, masukin ini yang GoFood. Saya lupa tanya kemarin. Bedanya di situ saja. Jadi selalu pakai yang terbaru. Baik. Iya, waalaikum. Ada lagi dari Zoom? Selanjutnya dari chat Ustadz. Ya. Bolehkah menyembelih dengan cara dipancung, dan bagaimana kita tahu kalau ayam atau daging yang kita beli di pasar disembelih oleh muslim dan atas nama Allah? Kalau yang di pasar, lihat aja mayoritas yang jual di pasar atau mayoritas lingkungannya lah. Kalau dia tinggal di negeri, di daerah yang muslim, ya sudah dihukumi muslim semua gitu. Dihukumi muslim, apalagi yang jualan untuk pakai jilbab. Asalnya gitu, nggak usah tanya pakai bismillah atau tidak ketika kita mau beli daging ya. Pokoknya hukumi orangnya saja. Masalah baca bismillah atau tidak perlu ditanyakan. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah saat sahabat itu dapat daging, mereka tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, daging ini kami dapati dari seorang yang kami tidak ketahui kalau daging ini dibacakan bismillah enggak ketika disembelih. Nabi SAW katakan, sudah, makan saja kemudian ucapkan bismillah. Maka yang penting orangnya diketahui gitu, bukan bacaannya, orangnya saja. Orangnya ini diketahui, ya, bacaannya misalnya bismillah tidak diketahui. Asalnya kalau tempat tersebut itu orang-orang muslim yang hidup, ya sudah dihukumi itu seperti orang muslim yang menyembelih. Terus yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi. Bagaimana hukum hewan yang disembelih dengan cara dipancung? Ya kurang ini aja, kurang adab dan kurang memenuhi ihsan gitu. Ya baiknya ya kambing ya seperti normal kita tahu cara menyembelihnya, ya dibaringkan gitu, terus diletakkan lehernya gitu. Ya itu lebih ihsan, lebih berbuat baik pada hewan, dan itu menjalankan sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ya. Jadi saya rasa tidak baik dia seperti itu. Ya, ada adabnya. Pada hewan pun kita diajarkan untuk beradab gitu ya. Kalau dengan pancung langsung begini gitu, ada kambing langsung ditebas dengan cara dipancung gitu, nggak tepat. Ya, tetap pakai cara penyembelihan seperti yang kita lihat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi satu lagi sebelum saya beralih ke telepon. Baik, silakan penanya langsung Bapak Panji Kumoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kan misalnya teman saya ingin mentransferkan uang untuk misalnya beli sesuatu gitu. Nah, beliau ini meminjam dari rekening saya dulu karena dia nggak ada ATM-nya. Nah, misalnya barang itu harganya 700 gitu Ustaz. Katakanlah 50.700 harganya. Nah, uang yang dipakai kan uang saya dulu Ustaz. Uang saya di ATM saya kirimkan 50.700 untuk membeli barang tersebut. Iya. Nah, beliau ini memberi saya uang 51.000 Ustaz, dengan dalih kayak ya untuk sekalian aja digenepin gitu Ustaz. Apakah 300-nya ini riba gitu Ustaz? Kalau tidak ada persyarat awal tidak masalah. Tidak ada syarat awal gitu kan, dia rela saja gitu. Kecuali kalau kamu bilang 50.700 nih ya, namun kamu tahu sendirilah kasih tambahan untuk saya. Kalau ini kan tidak, dia tidak disuruh dari awal untuk nambah kerelaan dia gitu. Tidak masalah. Oh gitu. Iya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih dulu ke WA, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz,
Ketika beli ayam potong dan disembelih dengan cara satu orang dan langsung dipotong dengan cepat, apakah sudah aman Ustadz? Diulang. Ketika beli ayam potong dan disembelih dengan cara satu orang dan langsung dipotong dengan cepat, apakah sudah aman Ustadz? Yang penting saluran nafas dan saluran nafas dan saluran makan terpotong. Itu syaratnya. Kalau terpotong lehernya semuanya, nah minimal makruh hukumnya. Asalnya tidak sampai terpotong leher semua. Gitu. Terus. Bagaimana hukum menjual ayam yang pemberian makanannya diberi pur yang biasanya untuk makanan babi karena tinggi nutrisi sehingga ayam cepat besar? Apakah uangnya halal? Purnya ini untuk makanan babi atau yang dikasih itu ada kandungan babinya. Ya. Kalau tidak ada kandungan yang masalah situ tidak masalah. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan ayam-ayam yang biasa kita beli di franchise, KFC, McDonald dan sebagainya, padahal pasti pemotongannya secara modern dan tidak tahu bagaimana ayam tersebut mati? Asalnya halal karena ini di negeri muslim, maka dihukumi halal dulu, apalagi itu sudah ada labelnya nantinya gitu. Terus. Izin bertanya di luar tema, jika kita menjual mobil atau rumah, apakah wajib dizakati? Tidak, ya, tidak wajib dizakati karena ini barang yang dipakai untuk pribadi, tidak untuk dibisniskan. Dan tidak termasuk barang yang berkembang, itu barang yang menyusut. Kalau ada telepon silakan ya. Ya, terus. Ustadz izin bertanya, menjual barang yang ditimbang tiap timbangan berbeda-beda akurasinya. Gimana misal ditimbang di penjual 1 kg, terus tiba ditimbang pembeli di rumah gak sampai 1 kg? Ya bisa jadi timbangannya nggak standar. Timbangan di pasar dengan timbangan di rumah itu berbeda standarnya. Kan ada cuma beda sedikit saja ya. Di sana ada timbangan standarnya, kita di rumah cuma timbangan biasa gitu. Pengaruh. Ya bisa jadi juga kemungkinan yang lainnya. Yang di pasar itu bohong, terus kita timbang di rumah, akhirnya kita tahu, oh ini kok selisihnya sampai 1 kilo gitu. Ya. Bisa jadi, kemungkinannya banyak. Ya. Maka mungkin kita dahulukan husnuzon dulu. Apalagi kita beli pada pedagang muslim. Ini mungkin timbangan saya yang tidak standar. Kalau memang sudah standar sama-sama gitu ya. Ada kalibrasi untuk dua timbangan ini, punya standar masing-masing. Ya, kalau memang ketahuan itu tidak sama, nah itu baru dipertanyakan. Namun asalnya husnuzon dulu. Baik, ada lagi? Ustadz, Ya. bagaimana hukum kepiting kalau sudah mati karena bisa hidup di dua alam air dan darat? Masih halal, kepiting masih halal. Yang hidup di dua alam itu bukan hukum asalnya seperti katak gitu. Hukum asalnya dua alam itu masih halal. Kecuali buaya yang para ulama perselisihkan. Baik, ada telepon silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Audit untuk penyembelihan secara Iya. sebetulnya praktiknya itu adalah untuk yang Ustadz menggunakan pistol yang atau menggunakan yang Iya. di bagian kepalanya. Aturannya itu adalah setelah di stunning tidak lebih dari 20 detik Ustadz. Jadi dipastikan bahwa hewannya masih hidup gitu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Secara umum setelah itu penyembelihannya pun sebenarnya secara halal. Tapi memang belum ada langkah-langkah penelitian apakah setelah di stunning itu kalau dibiarkan dia betul-betul hidup kembali seperti semula begitu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Kalau dipastikan setelah dibius gitu ya, dia masih hidup, aman berarti. Iya Ustaz, kita belum pernah tahu sih Ustaz apakah setelah di stunning dibiarkan tanpa disembelih apakah dia hidup lagi atau tidak. Tetapi setelah disembelih itu memang diharuskan tidak lebih dari 20 detik. Artinya hewan itu sebenarnya masih hidup setelah di stunning itu. Segera disembelih dengan secara syar'i gitu Ustaz. Boleh berarti. Masih boleh ya Ustaz? Secara hukum masih halal. Naam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, dari WA silakan. Bismillah Ustadz, apa hukumnya jika kita memasang kontak di sekeliling kebun untuk menjaga tanaman dari gangguan hewan seperti babi yang dinyalakan di malam hari
serta apa hukum hasil dari tanaman tersebut? Ya kalau mengganggu ya nggak masalah, karena sulit cari cara lain. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Ya, baik, di Zoom dulu silakan. Baik Ustadz, saya bacakan dari chat dulu. Assalamualaikum Ustadz, Ana Abu Danis dari New Zealand. Ya, Di silakan. sini sebelum disembelih, hewan seperti ayam, lembu, kambing wajib dilistrik sehingga tidak sadar. Tapi hewan akan diperiksa, ianya masih hidup sebelum disembelih menggunakan alat modern. Dan yang membuat kerja ini semua adalah orang Islam. Proses ini sudah diikhtiraf sebagai halal oleh badan Islam. Akan tetapi ada golongan muslim yang pertikaian cara sembelih cara modern dan dianggapnya tidak halal. Sampai jadi perselisihan dalam komuniti Islam. Apakah cara terbaik untuk keluar dari perselisihan ini, Ustaz? Cara terbaik ikuti lembaga Islam saja. Mereka sudah ketahui di situ. Dan kalau ceritanya seperti yang disebutkan sini, ya nggak masalah. Jadi berpatokan pada lembaga Islam yang resmi saja. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Silakan penanya langsung, Mbak Mutaharo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jazakallah. Jazakallah. Jadi kebetulan saat ini kami berdomisili di Jepang, Ustaz. Ya, Di beberapa supermarket kami banyak mendapati beberapa produk impor daging ayam mentah ya, yang dikemas baik itu utuh maupun yang sudah dicincang ya, dan dijual frozen. Rata-rata produksinya itu dari Brazil, Australia dan Turki. Brazil Dengan dan Turki ya. Ya, dengan melihat pengemasannya, kemungkinan besarnya disembeli dengan menggunakan mesin. Namun di kemasannya itu ada label halalnya, Ustaz. Halal dari masing-masing negara tadi, Brasil, Australia dan Turki semua ada label halal. Iya, Ustaz. Ya sudah, berarti percaya pada lembaga yang menyatakan halal tadi. Namun ada satu yang agak sedikit mengganjal, Ustaz, itu dari Brazil. Ada satu produksi yang yang tertulis di situ hanya halal, di labelnya itu hanya halal saja. Tapi Dengan menggunakan bahasa Arab. Saya udah cari-cari sudah berusaha cari logo resminya, nggak dapat, Ustaz. logo resmi bagaimana? Lembaganya yang keluarkan halal tadi. Nah, Ustaz, maksudnya misalnya seperti di Indonesia ada label resmi MUI. Iya. Atau ini di Brazil juga saya dapati ada 2 label resmi dari Brazil. Dan itu tidak sama dengan yang ada di produk ini. Iya. Ya sudah, amannya tidak dipakai dulu yang itu. Oh, seperti itu. Iya, yang lainnya yang sudah ada label halal dari lembaga resmi. Oh, nah. Iya. Jazakallah khair. Iya, Kum. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Silakan Bapak Surya. Bapak Surya ada? Kalau tidak ada, lanjutkan Ibu Pri. Baik, Ustaz. Pak Surya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pokoknya saya bertanya di luar tema, Ustaz. Ya, silakan. Ada sebuah marketplace, kemudian di marketplace tersebut ada program mengajak pelanggan baru untuk berbelanja di marketplace tersebut. Iya. Jika pelanggan baru tersebut jika pelanggan baru tersebut berbelanja, maka akan mendapatkan komisi yang mengajak Akan mendapatkan komisi, J. dari pembelian pelanggan baru tersebut. Ya, terus Itu gimana, Ustaz? Apa sama seperti MLM? yang berikutnya lagi dari dia terus dapati pelanggan lagi seperti itu terus, dan yang dikejar bonus atau cuma sekadar beli saja? Kalau pelanggan barunya itu sekedar beli, cuma dari pembelian tersebut ada bonus untuk yang mengajak. Tidak, berarti kalau MLM itu sifatnya ada downline terus dia cari bonus bukan cari produk. Ada upline, ada downline, terus tujuannya dia beli produk itu sebenarnya bukan beli produknya, tapi dia cari bonus. Bonusnya itu lebih besar daripada beli produknya.
Satu lagi Bu Ustaz. Nggih. Jika sudah berwudu itu ada penghalang sedikit, gimana Ustaz? Jika Seperti pasir, sudah berwudu terus kemudian ditemukan ada penghalang di kulit seperti pasir atau tanah, itu gimana Ustaz? nggak bisa dihilangkan, Sulit ya Ustaz? nggak bisa dihilangkan berarti ya, Sulit. sulit. Apa, menempel atau bagaimana sifatnya? Menempel Ustaz. Hah? Menempel. Permanen? Enggak sih Ustaz. Bisa dikerok, cuma butuh waktu keras itu. Butuh tenaga keras. Sebisa mungkin dihapus itu, karena menghalangi air masuk. Oh iya. Oke. Oke, Ustaz. Baik, satu lagi terakhir di Zoom, silakan. Baik Ustaz, saya bacakan via chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah kambing yang disembelih dengan menyebut nama Allah kulitnya halal sebelum disamak? Dan bagaimana definisi samak itu? Insya Allah tentang kulit nanti kita bahas besok pagi. Saya akan bahas, masih nyambung nanti tentang kulit. Namun kuncinya, setiap hewan yang kulitnya itu disamak, walaupun dia dari bangkai, maka kulitnya jadi suci. Kecuali pembahasannya untuk kulit anjing dan kulit babi. Kalau kulit anjing dan babi semasa hidupnya itu najis, ketika disamak juga tetap najis. Itu saja. Ada lagi? Satu lagi chat ya. Ya. Anda mau bertanya bagaimana hukum reksadana syariah, mengingat menurut DSN ulama hukumnya halal. Baik. Bagaimana ya Ustaz? Reksadana itu satu keluarga dengan saham, satu keluarga dengan obligasi, dengan sukuk. Ya, ini satu problem semuanya. Jika saham itu bermasalah dari sisi ada peminjaman riba di situ, ada pelaporan dengan bentuk riba di situ, ada modal dari riba, maka masalah. Maka yang ini juga sama. Ya, kena riba semuanya ini. Obligasi juga punya masalah riba, sukuk juga demikian. Reksadana syariah sama dengan saham tadi. Baik, saya balik ke WA terakhir. Ya, silakan. Ya, bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah bahan titanium untuk minum dan makan haram Ustadz? Belum tentu ya, dilihat dari sisi toksiknya, bahayanya atau tidak. Kalau tidak, asalnya masih boleh. Terakhir satu. Di perusahaan tempat saya bekerja di bidang digital marketing, salah satu klien perusahaan tersebut adalah bank konvensional. Apakah saya berdosa atau terkena riba jika saya sebagai desainer membuat desain untuk sosial media bank tersebut? Nah, itu yang bermasalah untuk Anda. Jadi timbang-timbang kalau dapat orderan dari bank